Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Putri Solihah, yang biasa dipanggil Ais. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang enzim, khususnya enzim katalase, dan bagaimana cara bekerjanya pada makhluk hidup. Apa sih enzim itu? Enzim adalah senyawa biokatalisator. Artinya, enzim ikut berfungsi untuk membantu proses kimia yang terjadi di dalam tubuh tanpa ikut berubah bentuk. Nah, enzim itu akan membantu seluruh proses itu berlangsung. Tapi si enzimnya tidak berubah bentuk sebelum maupun sesudah reaksi. Pertama-tama kita akan membahas tentang enzim. Nah, apa sih enzim itu? Enzim adalah senyawa biokatalisator. Artinya, enzim berfungsi untuk membantu proses reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Tapi, si enzim itu sendiri akan tetap tidak berubah bentuk. Yang dimana enzim berfungsi untuk memecah molekul-molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, jadi teman-teman, enzim ini akan tetap bentuknya sebelum maupun sesudah reaksi. Contoh yang kali ini akan kita bahas adalah enzim katalase. Enzim katalase berfungsi untuk melindungi tubuh dari senyawa yang beracun. Contohnya adalah hidrogen peroksida atau bisa disebut dengan H2O2. Jadi teman-teman, H2O2 itu tuh berbahaya karena H2O2 merupakan hasil samping dari proses respirasi sel. Nah, apa sih respirasi sel itu? Respirasi sel adalah proses metabolisme di mana sel itu tuh membantu mengubah seperti glukosa menjadi ATP atau adenoin trifosfat. Nah, tapi itu kan H2O2 itu adalah hasil sampingnya atau berarti sisa-sisanya dong. Nah, kalau sisa-sisanya itu dibiarkan menumpuk, itu akan membuat kita itu beracun sifatnya dan juga oksidatif. Jadi, H2O2 atau hidrogen peroksida itu tuh harus kita uraikan. Nah, si enzim katalase inilah yang akan membantu menguraikan si H2O2 ini menjadi H2O, air ataupun O2 atau oksigen. Gas oksigen yang terbentuk ini biasanya akan terlihat dalam bentuk gelembung-gelembung yang nanti akan kita praktekkan dalam praktikum. Teman, gimana sih cara kerjanya? Jadi teman-teman, cara kerjanya itu ada pada salah satu konsep, yaitu pada konsep lock and key atau konsep gembok dan kunci. Nah, jadi pada kali ini substrat itu atau si H2O2-nya itu akan menjadi kuncinya dan enzimnya itu akan menjadi gembok. Kalian tahu kan ya teman-teman, kalau misalnya gembok itu hanya bisa dibuka oleh kunci tertentu. Kalau kuncinya beda, nggak bisa dibuka dong. Nah, iya sama, berarti H2O2 itu akan menguraikan. Kamu nggak bisa tuh masuk ke dalam gemboknya, dia akan terurai menjadi H2O atau air dan juga O2 menjadi oksigen. Dan kalau misalnya dia itu udah bisa menjadi H2O dan juga O2, dia itu kan udah terurai dan bisa masuk ke dalam gemboknya atau si enzimnya. Nah, kalau misalnya sudah bisa masuk, si enzim itu akan tetap utuh karena dia itu kan gemboknya, dia akan tetap utuh tanpa berubah bentuknya. Begitu. Teman-teman, kerja enzim itu tidak selalu sama dan dia dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu ada pH, yang kedua itu ada suhu, dan yang ketiga adalah konsentrasi enzim atau substratnya. Yang pertama teman-teman ada pH atau pH itu singkatan dari potential hydrogen, di mana dia itu berfungsi untuk mengukur keasaman atau kebasahan suatu larutan. Nah, kalau dalam enzim ini teman-teman, dia itu nggak boleh terlalu basah dan nggak boleh terlalu asam. Jadi dia itu diusahakan pH-nya itu netral atau 7. Kenapa? Karena agar kinerjanya itu optimal. Karena kalau misalnya kinerjanya itu tidak optimal, dia itu akan bisa rusak atau terdenaturasi sehingga kinerjanya akan menurun. Ya, suhu, di mana suhu pada enzim itu harus suhu yang mendekati suhu tubuh atau suhu yang normal, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Kalau misalnya suhunya itu terlalu panas, maka enzim akan kehilangan bentuknya. Kenapa? Kalau misalnya suhunya tinggi, teman-teman, akan terjadi peningkatan kinetik sehingga struktur atom-atom itu akan bergerak lebih cepat dan bisa saja memutus yang ikatan lemah. Padahal ikatan lemah itu juga membantu membentuk struktur atom 3 dimensi, sehingga enzim akan kehilangan fungsinya sebagai katalis reaksi. Terus teman-teman, kalau suhunya tambah turun gimana? Kalau suhunya turun akan terjadi juga penurunan energi kinetik, sehingga aktivitas dalam enzim itu akan melambat atau bahkan bisa berhenti. Karena apa? Karena terjadinya pengurangan tumbukan antara enzim dan juga substrat. Nah, dan yang ketiga itu adalah konsentrasi substrat dan juga enzim. Makin banyak substrat dan juga enzimnya, makin cepat pula reaksinya teman-teman. Nah, alat dan bahan apa aja sih yang dibutuhkan?
pulpen 1 buah, corong kaca 1 buah, kertas saring 1 lembar, rak tabung 1 buah, dan tabung reaksi 4 buah. Nah, untuk bahannya yang pertama ada ekstrak daun pepaya, ekstrak kentang, ekstrak hati ayam, pipet tetes 4 buah, korek api, lidi yang dipotong 25 cm, kertas koran 1 lembar, larutan HCl 5 molar, tisu 5 molar, aquades 2O 30%, dan juga air es. Dalam hasil praktek ini kita bisa melihat adanya perbedaan kadar enzim katalase yang dimiliki oleh hati ayam, kentang, dan juga daun pepaya, di mana saat ditetesi H2O2 dia akan mengeluarkan oksigen atau gelembung-gelembung, kemudian saat ditetesi HCl dan juga NaOH itu akan berubah karena pH-nya itu berbeda, dan kemudian saat ditetesi air es itu akan melemah aktivitasnya karena suhunya yang rendah. Itu tadi penjelasan dan juga hasil praktikum yang telah dilakukan oleh kelas 12-6. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!